Hai adik-adik semua, ketemu lagi kita dalam kegiatan Bina Iman Anak Sanmare. Yuk, kita mulai kegiatan kita dengan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang matang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang matang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau selalu melindungi kami. Bantulah kami agar kami mampu berserah diri dan selalu dalam lindungan-Mu dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Ana. Wow, senangnya sudah bernyanyi bersama Kak Igo. Adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinga kalian baik-baik. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kitab sucinya? Kita buka kitab suci dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sudah adik-adik? Sudah ketemu? Yang mau kita baca, yang kita mau dengar hari ini firman Tuhan? Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah pentahiranmu, persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun,
orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik pernah merasakan sakit? Pasti pernah ya. Kak Ana juga, Kak Igo juga, Bapak Ibu di rumah juga. Sakitnya apa aja yang pernah dirasakan? Sakit kepala, sakit perut, kelaparan. Sakit apa lagi? Badan demam ya. Badannya panas tapi kedinginan. Sakit apa lagi ya? Atau adik-adik pernah jatuh, kakinya luka. Wah, nggak enak sekali ya kalau lagi sakit itu ya. Badannya rasanya semua, aduh, serba salah ya. Mau belajar susah, mau main lagi susah, apa-apa jadi susah, nggak enak. Tapi kalian dibawa oleh orang tua kalian ke dokter, diperiksa oleh dokter, diberi obat, mama papa beli obat, lalu kalian minum dan sembuh. Mama papa selalu mendoakan supaya bisa sembuh dan kalian tetap sehat. Adik-adik mendoakan diri sendiri enggak? Kalau sakit, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Aku pengen sehat lagi. Berdoa enggak kalau lagi sakit itu? Berdoa ya, pintar. Nah, adik-adik, tapi ada anak-anak yang karena kekurangan uang, dia waktu sakit, entah karena jatuh berdarah atau sakit perut atau demam, dia tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Dia tidak punya uang untuk beli obat. Lalu apa yang terjadi? Dia sakit. Kasihan ya adik-adik kalau dia harus sakit terus ya. Apa yang dilakukan mereka yang hanya bisa dilakukan teman-teman itu? Mereka tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk disembuhkan, dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memberikan pertolongan untuk teman-teman itu. Caranya bagaimana? Caranya melalui adik-adik, melalui kakak-kakak. Loh kok bisa? Kan bukan dokter, kan bukan Yesus. Gimana? Tuhan Yesus memampukan kita menolong mereka, menyembuhkan mereka. Caranya kita sisihkan uang kita, sisihkan uang jajan adik-adik. Atau adik-adik pengen beli mainan lagi. Adik-adik stop, aku nggak mau beli mainan. Stop, aku nggak mau beli makanan enak-enak terus. Uangnya aku mau tabung. Uang-uang yang kita kumpulkan, kita serahkan. Bisa melalui, karena kita sekarang nggak boleh ketemu, pergi kemana-mana, bisa diserahkan ke gereja, supaya nanti gereja memberikan uang-uang itu kepada orang-orang yang sakit, membelikan obat-obat untuk orang-orang yang sakit. Dan yang sakit itu bisa sembuh karena pertolongan Tuhan Yesus melalui adik-adik, melalui kakak, melalui papa, mama. Oke, seperti tadi, orang yang sakit kusta, dia percaya pada Tuhan Yesus, dia mohon pertolongan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan Tuhan Yesus penuh kasih menolong orang sakit kusta tadi, menyembuhkan orang sakit kusta tadi. Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Adik-adik, sekarang Kak Ana akan putarkan video untuk adik-adik. Adik-adik, perhatikan baik-baik tayangan video berikut ini ya.
apa yang kamu perbuat ketika aku sakit, tunawisma, lapar dan haus, tidak punya pakaian, di dalam penjara. Patung Yesus sakit, tunawisma, lapar dan haus, serta patung tidak punya pakaian, merupakan salah satu penanda gerakan pastoral evangelisasi Tahun Keadilan Sosial 2020 Keuskupan Agung Jakarta. Representasi ini untuk mengingatkan kita supaya semakin peduli kepada saudara-saudara kita yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Kepedulian kita kepada mereka menjadi wujud iman kita mengikuti kehendak Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan demikian, ketika kita semakin beriman dan bersaudara, kita akan semakin tergerak untuk berbela rasa, khususnya mewujudkan keadilan sosial di lingkungan dan masyarakat kita. Salah satunya dengan aksi mengumpulkan uang melalui celengan sepanjang tahun ini untuk membiayai pelaksanaan program-program keadilan sosial. Setiap keluarga akan membuat celengan keadilan sosial. Celengan yang setiap hari diisi oleh setiap anggota keluarga akan dikumpulkan melalui ketua lingkungan sesuai waktu yang telah ditentukan. Di dalam doa pun kita ingat mereka. Setelah doa malaikat Tuhan atau doa Ratu Surga, mohon hening sejenak untuk mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita tersebut. Setelah itu, silahkan ungkapkan. Untuk saudara-saudara kami yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel, serta seluruh usaha-usaha membantu mereka mewujudkan keadilan sosial, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik tadi sudah lihat ya, video itu sudah dibuat dari tahun yang lalu. Kenapa Kak Ana putar lagi sekarang? Karena Kak Ana mau aja adik-adik semua tahun ini kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi gerakan celengan Yesus tunawisma. Kita kumpulkan uang-uang kita kurangi jajan-jajan makan enak, kita kurangi beli-beli mainan, apalagi kita kurangi beli-beli buku cerita. Uang-uang itu setiap hari kita sisihkan, adik-adik bersama papa mama sisihkan, masukkan ke celengan, dan uang itu nanti akan kita kumpulkan, kita serahkan ke gereja supaya gereja bisa salurkan ke orang-orang sakit. Orang-orang sakit aja, bisa juga orang-orang teman-teman kita yang tidak punya pakaian, atau pakaiannya sudah rusak mau beli lagi nggak bisa, atau yang tidak bisa sekolah, nggak bisa beli buku pelajaran karena nggak punya uang. Itu juga bisa untuk mereka. Uang-uang yang kita kumpulkan bisa untuk mereka. Kita mau melayani teman-teman kita, kita mau terlibat, langsung ikut bergerak dengan mengumpulkan uang kita. Kita mau menjadi berkat untuk teman-teman kita yang
masih berkekurangan, yang masih menderita, entah karena sakit atau karena berkebutuhan khusus. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari orang yang sakit kusta tadi. Mau selalu percaya pada Tuhan Yesus, mau selalu berserah diri pada Tuhan Yesus di waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita gembira juga. Kita mau menyerahkan diri kita pada Tuhan Yesus. Kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang penuh cinta, yang penuh kasih kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang butuh perhatian kita, butuh pertolongan kita. Ya, yang kekurangan, yang sakit, yang berkebutuhan khusus, semua itu butuh pertolongan kita. Kita mau menolong mereka, kita mau melayani mereka seperti Tuhan Yesus mau menolong orang yang sakit kusta tadi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi bersama Kak Igo. Yuk! Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita mau kreativitas dengan memakai barang bekas. Ini ada botol aqua, ini ada paper bag bekas, dan ini ada origami, ada
double tape, ada cutter dan spidol. Kita mau buat celengan Yesus Tunawisma ya. Kita buat celengan ini. Paper bag ini kita ambil untuk membungkus botol air ini. Dari kertas paper bag tadi kita mau bungkus ya botol aqua ini. Kita pasang double tape. Kita tidak usah beli celengan, mending uangnya kita kumpulkan untuk teman-teman kita yang berkekurangan ya, supaya bisa beli obat, bisa beli baju layak untuk mereka. Sudah tertutup. Kenapa pakai botol aqua? Karena nanti kalau uangnya udah terkumpul, kita mau serahkan ke gereja, kita kan kumpulkan, masukkan uang. Waktu mau kita serahkan ke gereja, kita keluarkan. Kita bisa pakai lagi. Kita tinggal buka lagi, kita masukkan lagi. Setelah penuh, kita buka lagi, kita serahkan ke gereja. Lalu kita kasih hiasan yuk. Ini botolnya tadi. Ini ada kertas origami. Kita lipat 2. Kita mau hias apa ya adik-adik ya? Hati-hati pakai cutter ya adik-adik. Ini ada 2, kita gulung-gulung ya supaya gampang. Kita gini kita lipat. Nah, sekarang kita lipat, kita ikutin lipatan yang tadi ya. Kita lakukan hal yang sama dengan kertas yang satunya lagi ya. Nah, sudah jadi, ada 2. Mau diapakan habis ini? Kita lipat adik-adik. Lipat begini. Ini juga hal yang sama kita lakukan. Nah adik-adik, kita buat. Sekarang kita pasang double tape. Ini lipatan tadi kita tempel double tape ya adik-adik ya. Ini mau kita tempel ke sini adik-adik. Kita buka double tape-nya. Nah, kita tempelkan ya adik-adik.
Udah jadi tempel. Oke. Lalu habis itu ada apa lagi adik-adik? Kita tempel sisinya ini dengan double tip juga. Yang sisi sini juga adik-adik kita tempel dengan double tip. Udah adik-adik, kita buka double tipnya, kita tempelkan ke sini begini ya adik-adik ya. Ini kita buka juga, kita tempel juga. Nah, jadi apa ya? Ambil kertas yang lain, ambil dikit saja adik-adik. Lalu untuk apa ya adik-adik? Oke, kita mau tempel di belakangnya sedikit aja. Ini kita mau tempel di sini begini, tapi kita mau gunting dulu supaya kelihatan, kita buang. Kita ini, lalu kita gunting ya adik-adik, bentuknya seperti ini. Lalu kita beri double tip belakangnya, kita beri double tip belakangnya. Dari ujung sini ya adik-adik, kita mau beri double tip. Kita buka double tipnya. Lalu kita tempel di belakangnya. Kita sudah tempel belakangnya ya adik-adik ya. Lalu kita kasih mata adik-adik, kita kasih mata ya adik-adik ya. Kita kasih mulut tersenyum seperti lagunya Kak Igo tadi ya. Tersenyum. Nah, jadi apa ini adik-adik? Jadi malaikat ya adik-adik ya. Kita bisa tempelkan di sini malaikatnya. Jadi deh celengan kita. Adik-adik boleh bikin malaikat-malaikat yang lain dengan warna lain ya, bisa ditempelkan ke sekeliling ini malaikatnya. Sekarang Kak Ana akan tulis ayat hari ini. Dari mana tadi bacaannya? Dari Injil Markus ya, bab 1 ayat 40 sampai 45. Kita ambil ayat yang nomor 41. Lalu ia mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Injil Markus bab 1 ayat 41. Nah, sudah jadi. Kalian bisa hias lagi lebih banyak, ya. Kalian bisa kumpulkan uang kalian, kalian sisihkan uangnya. Masukkan ke dalam sini. Nanti kalau sudah penuh dikeluarkan, masukkan lagi. Ya, dikeluarkan, kita serahkan ke gereja untuk menolong orang-orang yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang butuh pertolongan perhatian kita. Sudah jadi celengan kita, cantik sekali. Nggak kalah cantik sama yang di toko ya adik-adik. Kita buat, ada tulisan CYTW, celengan Yesus Tunawisma. Ya, ada hiasan malaikatnya. Adik-adik jadi malaikat-malaikat bagi teman-teman kalian yang kekurangan, yang berkebutuhan khusus, yang menderita, semua yang butuh pertolongan kalian, perhatian kalian. Adik-adik, kegiatan Bina Iman Anak hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau telah datang dan membawa harapan bagi yang susah dan putus asa. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu percaya Engkau dan dapat menjadi pembawa harapan bagi saudara-saudara kami yang susah dan putus asa. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu di kegiatan Bina Iman Anak berikutnya.